Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita semua ada dalam keadaan sehat karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lamanya kita berbicara bagaimana terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Dan pagi ini kita akan sama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema iman dan tindakan nyata. Iman dan tindakan nyata. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita dan mari Bapak Ibu menyimak di dalam pembacaan ini melalui Alkitab kita masing-masing. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang saya sampaikan di awal, bahwa tema pagi ini adalah iman dan tindakan nyata. Saudara-saudara, konteks daripada Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di Kapernaum. Rumah tempat Yesus mengajar di sana dikatakan dipenuhi dengan begitu banyak orang sehingga si lumpuh tidak bisa masuk. Kemudian ada beberapa orang mengambil tindakan yang sangat radikal, yaitu mereka membuka atap rumah tempat Yesus mengajar. Kemudian diturunkanlah si lumpuh ini di hadapan Yesus. Kejadian ini Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana tindakan iman yang nyata. Bahwa situasi yang mereka alami adalah orang begitu banyak. Dan
tidak ada space, tidak ada jalan untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Kemudian mereka membongkar atap rumah orang, kemudian menurunkan si lumpuh persis di hadapan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melihat si lumpuh, apa respon daripada Yesus? Saudara-saudara, kalau kita baca bacaan kita tadi, yang Yesus lihat, yang Yesus katakan adalah berbeda yang diharapkan oleh banyak orang atau bahkan oleh si lumpuh. Kita tahu si lumpuh datang membutuhkan kesembuhan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dosamu sudah diampuni. Kira-kira nyambung tidak antara harapan dari si lumpuh dan orang banyak dengan perkataan Yesus? Orang banyak membawa si lumpuh pasti tujuannya adalah si lumpuh disembuhkan. Itu pasti. Tetapi justru jawaban daripada Yesus itu bertolak belakang daripada harapan mereka. Mereka mengharapkan si lumpuh sembuh. Tapi yang Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Kalau kita melihat bagian ini, Bapak Ibu, maka kita bisa berkata bahwa antara kehendak Tuhan dan kehendak kita selalu tidak pernah sama. Karena kehendak kita hanyalah melihat apa yang sedang kita butuhkan. Apa yang kita butuh sekarang. Tetapi kehendak Tuhan adalah jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Kita semua pasti sama berpikir seperti orang banyak ini. Orang ini butuh kesembuhan. Orang ini butuh kesembuhan. Karena dia lumpuh. Tetapi tidak terbesit sama sekali jawaban daripada Yesus kepada si lumpuh atau kepada orang banyak. Dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa antara kepercayaan kita, iman kita, harapan kita terhadap sesuatu yang kita harapkan, seringkali oleh Tuhan memutarbalikkan itu. Tuhan menundukkan kita, logika kita ditumpulkan sesaat agar kita bisa ikut apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah bukan hanya apa yang kita mau, tetapi Tuhan melihat jangka waktu lebih panjang ke depan. Kita bisa melihat bahwa kepercayaan yang dilakukan oleh 4 orang yang mengotong akan si lumpuh ini luar biasa. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, mereka bersemangat menggotong teman mereka yang lumpuh dan dibawa datang kepada dia. Ada risiko yang besar ketika mereka harus membuka atap rumah orang. Ini sebenarnya hal yang pertama bicara bagaimana keyakinan mereka. Dalam hati mereka, pasti kawan kami ini sembuh. Pasti si lumpuh sembuh. Ada keyakinan. Yakin bahwa si lumpuh akan sembuh. Si lumpuh pasti disembuhkan. Karena itu ada iman. Tetapi disertai tindakan. Tindakannya apa? Gotong. Tindakannya apa? Sulit. Bongkar atap rumah orang, diturunkan. Ini bicara iman. Kita ini hampir semua yakin. Yakin Tuhan menolong, yakin Tuhan berbuat sesuatu. Tapi persoalannya adalah tindakannya ada atau tidak. Jadi iman bukan hanya sekedar mempercayai. Sama seperti 4 orang yang menggotong si lumpuh. Mereka percaya Yesus pasti menyembuhkan. Tetapi ada tindakan yang mereka lakukan. Yaitu membawa si lumpuh. Tidak hanya cukup membawa. Ada usaha keras. Apa reaksi kira-kira rumah orang dibongkar atapnya untuk membawa si lumpuh?
Ini bicara tentang iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Ingat baik, seringkali kita ini semua, hampir kita semua percaya bahwa ada Tuhan. Tetapi seringkali iman itu hanya bersifat pasif. Tidak ada satu tindakan nyata yang mengatakan atau membuktikan akan apa yang kita imani. Iman tidak boleh pasif. Iman harus aktif. Orang-orang yang membawa si lumpuh punya iman bahwa ia pasti sembuh. Tindakan mereka adalah membawanya. Tindakan mereka adalah membongkar atap rumah orang. Tindakannya adalah menurunkannya di hadapan Yesus. Meskipun, dengar baik, waktu Yesus memberi jawaban, pasti mereka kaget. Mereka berharap sembuh. Tapi jawaban Yesus adalah, dosamu diampuni. Ini berarti apa? Seringkali yang kita imani, kadang-kadang kita lakukan. Tuhan tidak menjawab persis seperti yang kita butuhkan. Tuhan tetap menjawab, tapi dengan versi, dengan cara yang berbeda. Tetapi pada akhirnya, semuanya adalah demi kebaikan kita. Ini berarti, mari kita tetap beriman. Tetapi iman itu harus tetap dinyatakan, dibuktikan. Yang kedua, kita bisa melihat juga bahwa jawaban daripada Yesus kepada orang-orang yang membawa si lumpuh ini. Jawabannya ditujukan kepada si lumpuh, orang yang dibawa. Dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, Yesus lebih paham, lebih tahu kebutuhan utama manusia. Saudara-saudara, kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Tolong digarisbawahi. Kebutuhan utama manusia adalah pengampunan dosa. Itu sebabnya ada peristiwa Natal. Yesus mau turun menjadi manusia agar pengampunan dosa itu bisa terjadi. Jadi kebutuhan utama kita adalah pengampunan. Itu sebabnya Yesus menjawab kepada banyak orang. Ia langsung kepada apa yang menjadi kebutuhan utama si lumpuh. Dosamu telah diampuni. Yesus tidak bicara apakah kau sembuh atau tidak. Tapi ia berkata dosamu telah diampuni. Itulah yang dibutuhkan oleh si lumpuh. Banyak orang sehat secara fisik, tetapi sedang diperdaya oleh dosa. Banyak kita secara fisik kita begitu sehat, tapi kita sedang diperhamba oleh dosa. Oleh karena itu kebutuhan kita hari-hari ini adalah pengampunan Tuhan atas hidup kita. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Kata telah itu berbicara sudah diselesaikan waktu di kayu salib. Yesus hanya mengingatkan, Yesus hanya katakan bahwa engkau pasti dipulihkan. Kata telah menuju sesuatu yang telah terjadi. Dan itu terus menerus. Bahwa pengampunan Tuhan itu secara terus menerus terjadi atas kita. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Yesus katakan apa? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kebutuhan kita, manusia, yang utama adalah pengampunan. Jadi ketika Yesus berkata kepada si lumpuh, dosamu telah diampuni. Yesus sedang berkata bahwa dosamu tuntas. Yang paling penting adalah sembuh dosamu. Bukan hanya sembuh penyakit. Orang bisa datang cari Tuhan hanya untuk sembuh secara fisik. Tapi dosanya tetap. Kita bisa melihat hampir mungkin semua orang yang ada dalam rumah itu berkata, orang ini yang penting si lumpuh ini sembuh.
Tapi mereka tidak berpikir tentang dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan, yang kita butuh Tuhan itu apa? Pertolongannya, kesembuhannya, berkatnya, kekuatannya, atau pribadi Tuhan itu yang kita perlu. Perhatikan, hampir semua orang waktu datang kepada Tuhan, yang ia cari hanya adalah pertolongannya. Yang dia cari hanya adalah kekuatannya. Yang ia hanya dapatkan adalah kesembuhan yang ia dapat. Tetapi bukan pribadi daripada Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Yesus sedang berbicara bahwa aku adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu. Sanggup untuk apa? Mengampunimu. Itu sebabnya ada ahli-ahli Taurat berkata dalam hatinya, orang ini menghujat Allah. Bukankah yang hanya bisa mengampuni hanya adalah Allah? Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Yesus keluarkan pernyataan yang kedua. Apakah lebih mudah? Hai si lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Yang kedua itu, jawaban kedua dari Yesus. Ini yang mereka tunggu. Yesus tahu, yang paling dibutuhkan oleh si lumpuh adalah dosanya dia. Karena itu berbicara tentang kekekalan. Maka Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan hari-hari, carilah pribadi yang memulihkan. Carilah pribadinya yang menolong. Bukan hanya cari apa yang kau dapatkan berkat, kekuatan, kesehatan, jalan keluar. Tuhan minta pribadiku itu yang harus kamu cari. Itu sebabnya Yesus berkata, pengampunan dosa itu adalah kebutuhan utama kita. Dosa kita karena akar daripada semua penderitaan, semua kesulitan, semua sakit penyakit, itu adalah dosa. Hamartia, dosa. Sesuatu yang tidak tepat pada sasaran. Yesus sebenarnya lebih menunjukkan kepada kita prioritas ilahi, yaitu pemulihan rohani, lebih utama daripada pemulihan secara jasmani. Itu berarti, ingat baik, kita perlu semua yang kita ada di dunia. Hampir semua kita butuh, tapi ingat baik, kebutuhan utama adalah pengampunan dosa. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Kita bisa satu hari nggak makan, tapi adakah jaminan satu hari kita nggak buat dosa? Maka kebutuhan utama kita adalah pengampunan daripada Tuhan. Kita bisa tahan lapar Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa tahan untuk berbuat dosa. Karena salah melirik sudah dosa. Salah berpikir sudah dosa. Salah merasa sudah dosa. Maka kebutuhan kita yang utama adalah pengampunan dosa. Ringkasnya Bapak Ibu, bacaan kita sebenarnya mengajarkan bahwa iman harus disertai oleh tindakan yang nyata. Tentu iman yang aktif. Tindakan yang nyata. Tapi sekali lagi, beriman iya, bertindak iya, jawabannya sekali lagi kadang tidak sesuai dengan yang kita imani. Kita harus bisa menerima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka iman yang nyata harus dinyatakan dalam tindakan. Tidak boleh pasif. Harus langkah konkret. Sama seperti sahabat-sahabat si lumpuh. Tetapi pengampunan dosa adalah kebutuhan utama Bapak Ibu dan saya. Ada nggak jaminan bahwa satu hari kita tidak pernah berdosa?
Ada nggak yang menjamin? Oh, satu hari kita nggak pernah berdosa. Maka ingat, kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Dosa telah mengikat kita. Kenapa kita tidak bertumbuh rohani? Pasti dosa. Kenapa hubungan kita dengan orang lain kurang baik? Pasti dosa. Kenapa dalam rumah tangga selalu cekcok? Pasti dosa. Kenapa A, B, C dan sekian banyak? Pasti dosa. Dan karena itu kita butuh untuk dilayani. Penyakit fisik hanyalah gejala sementara. Tetapi dosalah akar yang memisahkan kita antara kita dengan Allah. Dosa. Karena itu peristiwa Natal harus terjadi. Ini panitia Natal sudah merancang tentang Natal kan. Pikirannya, dana, semua. Kita merayakan Natal untuk apa? Kita merayakan Natal karena kita tahu kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Bagaimana kalau Yesus tidak datang ke dunia? Gimana kalau Yesus tidak datang? Tapi coba pernah berpikir nggak tentang itu? Kalau kira-kira Yesus tidak datang ke dunia, seperti apa? Yesus datang ke dunia. Itu solusi satu-satunya. Ia yang tahu surga. Ia yang tahu kehendak Bapanya. Ia datang memberi pengampunan itu. Supaya kita semua diberikan. Yesus berotoritas atas segala sesuatu. Ingat, jawaban doa selalu, bahkan kadang, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau itu tidak sesuai, jangan salahkan Tuhan. Karena Yesus lebih tahu kebutuhan. Maka perlu untuk kita terus mengevaluasi bagaimana hidup kita. Kebutuhan utama kita, ini yang harus kita cari. Dan kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, satu hari berdoa minta pengampunan kepada Tuhan berapa kali? Satu hari berdoa minta pengampunan kepada Tuhan berapa kali? Ada 3 kali? Waktu kita makan, pagi, siang, malam. Kita doa. Hanya doa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Amin. Betul? Pernahkah doa Tuhan ampuni dosaku? Berarti kita merasa kebutuhan utama kita adalah makan kita. Hari ini kita diingatkan semua, kebutuhan utama kita adalah pemulihan, pengampunan daripada Allah. Karena itu seharusnya setiap saat kita terus berdoa, minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Tuhan. Iman kepada Kristus harus dinyatakan. Ya, kalau beriman kepada Yesus dinyatakan melalui doa. Doa yang minta pengampunan. Dan setelah minta pengampunan jangan lakukan lagi. Itu tindakannya. Jadi, ada 3 nilai edukatif yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita. Yang pertama, bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam perbuatan. Ini poinnya. Iman sejati harus diwujudkan dalam perbuatan.
Dari awal saya katakan kita semua ini orang beriman semua. Hampir semua percaya kepada Tuhan. Persoalannya tindakannya. Apakah menunjukkan iman yang ada pada kita? Yang kedua, nilai edukatif yang bisa kita lihat. Pemulihan rohani lebih utama daripada pemulihan secara jasmani. Pemulihan rohani berkaitan dengan dosa. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa satu hari nggak pernah buat dosa, ya udah silahkan. Nggak usah pernah berdoa lagi minta ampun sama Tuhan. Karena dosa tidak mengenal tempat di mana kita ada. Di tempat kerja kita bisa buat dosa. Di rumah kita bisa buat dosa. Di jalan kita bisa buat dosa. Di dalam gereja pun kita bisa buat dosa. Karena itu pemulihan rohani lebih utama dari pemulihan jasmani. Sahabat-sahabat daripada si lumpuh mengharapkan kesembuhan jasmani. Tapi Yesus melibat lebih jauh kebutuhan si lumpuh. Yaitu ia dipulihkan dulu secara rohani. Dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kemudian kata-kata terakhir daripada ayat 12. Apa yang dikatakan? Apa? Apa dikatakan? Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Apa? Lalu memuliakan Allah. Mereka takjub dan memuliakan Allah. Berarti antara jasmani dan rohani yang terpenuhi dua unsur itu. Sembuh secara fisik. Tetapi dosanya diampuni. Lebih enak mana? Dapat dua-dua atau hanya satu? Lebih enak dapat dua-dua. Karena ada banyak orang datang kepada Tuhan yang penting sembuh. Setelah itu hilang. Setelah sembuh kemana? Bikin dosa lagi. Setelah sembuh kemana? Waktu sakit doanya minta ampun. Tuhan aku setia. Lagi butuh Tuhan aku akan mau dekat kepadamu. Aku rajin berdoa. Setelah dapat kemana dia? Karena hanya satu unsur yang ia perlu. Kesembuhan. Pemulihan secara fisik. Tuhan mau pemulihan secara rohani. Maka setialah ikut Tuhan. Yang ketiga, nilai edukatif yang kita bisa lihat adalah Yesus berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Yesus berkuasa memberi pengampunan. Tapi ia juga berkuasa menyembuhkan. Karena itu, kita seharusnya percaya bahwa Kristus adalah pribadi yang berkuasa, berdaulat atas seluruh hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mari berdoa. Agar setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami membuat kita membuktikan akan iman kita. Jadi iman dinyatakan. Semua kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, harus membuat kita semakin setia kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan. Sekiranya engkau sedang putus asa menghadapi pergumulan hidup, agar jangan mudah menyerah. Karena Yesus adalah kebutuhan utama Bapak, Ibu, dan saya. Kebutuhan jasmani kita, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Ini adalah bagian yang sangat iman yang dinyatakan.
Iman perlu tindakan. Kalau engkau orang beriman, buktikan. Tetapi engkau harus siap dengan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan bisa di luar yang apa yang akan engkau imani. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan. Sadar sepenuhnya kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Itulah kebutuhan utama kita. Karena setiap hari kita selalu berbuat dosa. Maka hanya Kristus yang berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Kalau kita tahu 3 hal ini, iman perlu tindakan yang nyata. Yesus berkuasa atas hidup kita. Dan kebutuhan utama kita adalah pengampunan dosa. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberi hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Maka kalau Yesus berkuasa atas hidup kita, maka berilah penyembahan yang terbaik. Seperti satu pujian yang akan kita nyanyikan. Hidupmu seharusnya adalah persembahan. Hidupmu seharusnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hidupku adalah penyembahan.